Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali di Semangkuk Mie Godok. Pada bacaan Minggu Advent keempat, kita akan sama-sama mendengar tentang bagaimana kabar sukacita yang disampaikan Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria disampaikan. Dari pengalaman peristiwa itu, dari Malaikat Gabriel datang, dari Bunda Maria yang mendengar kabar itu dan menjadi tersentak karena kaget. Tapi juga setelah itu, kerelaan hati Bunda Maria, kerendahan hatinya membuat dia menerima tanggung jawab itu merupakan sesuatu hal yang mungkin zaman ini jarang kita kenali sebagai hal yang masih ada. Kenapa saya berkata seperti itu? Kenapa? Karena saya melihat adanya kecenderungan-kecenderungan manusia zaman ini yang kerap kali itu berpikir hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk egoisme dirinya. Jadi kita mulai membatasi diri dengan hal-hal lain selain diri kita yang tidak berhubungan dengan kita, yang membebani kita, itu kita hilangkan. Pada Bunda Maria sendiri, kita tahu sebenarnya bahwa tanggungan untuk menerima berkat Allah itu sendiri dalam bentuk Roh Kudus yang nantinya menjadi bayi Yesus, itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya Bunda Maria juga pasti akan menerimanya. Dan itu juga bukan sesuatu yang dari awal dia tahu akan menerimanya. Tapi pada akhirnya apa? Meskipun dia tahu awalnya itu tidak berhubungan dengan dia, tetapi karena dia mendapat tugas itu, maka dia melaksanakannya dengan baik. Dia melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Sekalipun dia tahu bahwa dia pasti nantinya akan tersiksa juga. Bagaimana cara kita tahu dia akan tersiksa? Kita akan mendengarnya dari perbincangan Maria dengan salah satu imam yang mengatakan bahwa sebuah pedang akan menusuk Bunda Maria itu sendiri. Pedang itu bukanlah pedang dalam arti fisik, tetapi pedang dalam arti penderitaan. Melihat anaknya wafat di salib, melihat anaknya tersiksa, harus menggotong salib, itulah pedang dari Bunda Maria. Maka yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria, dia menerima tugas itu sekalipun dia tahu di dalamnya ada penderitaan. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tidak. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan pada situasi yang tidak mungkin lagi kita menghindar, ada baiknya kita tidak mengeluh terhadap keadaan, ada baiknya kita tidak menyalahkan keadaan, tetapi mulai menghadapi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadapi segala sesuatunya bermodalkan adalah iman. Dengan iman kita meyakini adanya harapan bahwa dalam setiap persoalan selalu akan ada jalan keluar. Inilah ketika kita dihadapkan dengan segala persoalan yang tidak lagi kita bisa menghindar, maka satu-satunya jalan adalah hadapi itu dan selesaikan, tentu dengan iman, doa, tetapi juga dengan kerja keras. Tuhan memberkati.